Selamat siang Bu Diah. Bagaimana kabarnya Bu Diah? Selamat siang juga, Bu. Gimana Bu? Rencananya hari ini katanya mau sesi coaching ini bersama rekan Ibu. Benar Bu? Iya, Bu. Baik Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya minta waktu sebentar untuk berbincang-bincang terlebih dahulu terkait dengan proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Diah tersebut. Saya akan menanyakan apa yang ingin dibahas, sehingga di akhir prosesnya, Bu, bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, serta memastikan keterlaksanaan rencana solusi tersebut. Berarti sudah siap ya Bu Diah ya? Iya, semoga nanti berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang terbaik. Oke, jadi nanti saya ikut membersamai Bu Diah bersama dengan rekannya Pak Pras ya Bu ya. Iya, Saat betul, Bu. proses coaching nanti, kira-kira kompetensi mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu melihat bagian di mana saya sedang mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah. Apa sudah berbobot atau belum? Apakah mampu menggali pokok permasalahan atau belum? Oke, baik Bu Diah, tapi kompetensi lain seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif itu tetap harus diperhatikan ya Bu. Berarti ini benar-benar sudah siap untuk melakukan coaching Bu? Siap, Bu. Ya, silahkan Bu segera dilakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pras, Pak Pras, suaranya nggak kedengar ini. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Diah. Gimana Pak? Apa ada yang mau disampaikan? Sehingga tadi Bapak mau minta waktu untuk bisa bertemu saya sepulang sekolah? Oh, iya Bu. Begini, saya kan mengajar kelas 7 ini. Saya itu ingin berbincang-bincang bagaimana biar pembelajaran saya itu bisa berlangsung dengan baik. Begitu Bu. Kadang itu saya merasa seperti hanya berbicara sendiri di kelas, kurang respon dari anak, dan anak kurang antusias begitu Bu. Oh, jadi sekarang Pak Pras mengajar kelas 7 dan ingin pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik, serta respon anak-anak di kelas juga semangat. Betul Bu, begitu. Oke, kira-kira apa yang ingin Pak Pras dapatkan di akhir obrolan kita nanti, Pak? Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan supaya suasana kelas itu bisa hidup. Kemudian respon anak-anak baik dan mereka semangat serta bahagia dalam mengikuti pelajaran saya. Oh, jadi Pak Pras ingin strategi untuk menghidupkan suasana kelas. Respon anak-anak baik dan mereka semangat serta bahagia dalam mengikuti Pak Pras. Apa ada lagi, Pak? Anak-anak bisa aktif begitu Bu, dan muncul kemampuan untuk bernalar kritisnya. Kira-kira menurut Pak Pras, apa yang membuat kelas kurang hidup saat pembelajaran berlangsung? Jadi begini Bu Diah, latar belakang anak kelas 7 itu kan dari SD yang beragam. Saya kan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata anak-anak itu ada yang dari sekolah Islam terpadu, dari madrasah, dan dari SD negeri maupun dari swasta umum. Mereka ada yang sudah rutin melakukan kebiasaan literasi.
umum dan literasi kitab suci di luar pelajaran dengan baik. Tetapi ada juga yang cuma literasi itu seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, itu pun tidak di-manage dengan baik. Oke, jadi perbedaan latar belakang sekolah dan perbedaan pelaksanaan gerakan literasi, pembiasaan literasi umum dan literasi kitab suci di sekolah. Jadi, maksud Pak Pras berdasarkan perbedaan yang sangat beragam tadi menyebabkan kelas jadi tidak hidup. Ya Bu, menurut saya perbedaan itu menyebabkan respon anak-anak menjadi pasif. Mereka seperti wait and see begitu Bu, karena mereka masih dalam proses beradaptasi satu sama lain. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan gerakan literasi, mereka menceritakan bahwa gerakan literasi yang mereka lakukan tidak hanya membaca, tapi menceritakan kembali isi cerita yang mereka baca, serta belajar menulis cerita pendek. Oh ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang Pak Pras ceritakan itu menurut Pak Pras itu yang menjadi penyebab anak-anak menjadi pasif dan suasana kelas tidak hidup ya. Sebenarnya tidak hanya perbedaan latar belakang saja Bu, tapi anak-anak masih belum bisa beradaptasi dengan teman-teman barunya dan juga belum beradaptasi dengan proses belajar di jenjang SMP. Oh begitu, berarti Pak Pras harus membantu anak agar segera bisa beradaptasi dengan teman baru dan dengan proses pembelajaran di jenjang SMP. Coba Pak Pras temukan langkah-langkah yang pas agar anak-anak segera bisa beradaptasi dan mereka nyaman dalam belajar bersama Pak Pras, sehingga mereka aktif dan suasana kelas menjadi hidup. Saya bingung strategi yang harus saya gunakan Bu Diah, supaya pembelajaran berjalan dengan baik walaupun ada perbedaan latar belakang. Oh begitu, jadi Pak Pras mencari strategi yang tepat ya? Benar Bu, supaya kelas tetap kondusif dan materi bisa tersampaikan dengan baik, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat, pas gitu porsinya. Tadi Pak Pras katakan tidak terlalu cepat atau lambat ya. Apakah pernah ada anak yang menyampaikan hal itu? Atau itu hanya keresahan Pak Pras saja? Karena perbedaan latar belakang tadi, anak ada yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tapi ada juga anak yang butuh harus dituntun lebih banyak lagi. Oke Pak Pras, sekarang Bapak sudah tahu penyebabnya ya? Ya Bu Diah, Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia yang Pak Pras lakukan selama ini? selama ini pembelajaran saya saya lakukan adalah dengan menyampaikan materi baik secara langsung dengan menayangkan video, berdiskusi maupun dengan latihan menulis cerita pendek. Apa yang sudah Pak Pras lakukan cukup berhasil dalam menghidupkan suasana kelas, Pak? Sudah lumayan, namun masih ada beberapa yang belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apa Pak Pras pernah memikirkan kegiatan lain? Pada saat mengikuti program guru penggerak, ada materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya sepertinya tertarik untuk menerapkan di kelas saya, Bu Diah. Diferensiasi seperti apa yang akan Pak Pras lakukan? Pertama-tama, saya akan melakukan tes diagnostik untuk memetakan kemampuan peserta didik, sehingga saya dapat menyiapkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wah, ide yang bagus Pak Pras. Apakah ada rekan kerja yang bisa diajak untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ya, ada Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan memang perlu persiapan yang matang dan juga membutuhkan waktu.
saya akan berdiskusi dengan teman-teman sesama guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Keren, Pak. Apa ada hal lain lagi yang akan Pak Pras lakukan? Saya juga akan menyampaikan kepada anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia dari berbagai macam sumber. Bisa dari YouTube, TikTok, Instagram, maupun bisa belajar berkelompok untuk praktek berdiskusi dan menulis cerita pendek. Setuju, Pak. Memang kita harus update terus ya, mengikuti perkembangan zaman. Iya, Bu. Jadi anak-anak tidak hanya mengandalkan belajar dari sekolah saja. Kira-kira kapan kegiatan ini akan mulai dilaksanakan, Pak? Mungkin besok saya akan mengingatkan anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia secara mandiri di rumah melalui YouTube, TikTok, IG, dan lain-lain. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah akan saya praktekkan minggu depan, Bu. Alhamdulillah. Nanti saya dikabari ya, Pak, kalau sudah berlangsung dan progresnya sampai mana. Siap, Bu. Nanti akan saya kabari sambil ngobrol-ngobrol santai seperti ini lagi ya, Bu ya. Dengan senang hati, Pak. Monggo, kapan saja selama tidak ada agenda yang bersamaan, silahkan. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Dia. Sama-sama, Pak Pras. Demikian Bu Ida kegiatan coaching yang saya dan Pak Pras praktikkan. Ya, Bu Diah dan Pak Pras. Bu Diah ini sudah bagus sekali dapat mempraktikkan coaching dengan baik. Telah ada prinsip kemitraan antara coach dengan coach, dengan pelaksanaan percakapan secara aktif dengan memaksimalkan potensi coach. Hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Diah ini berhubungan dengan indikator ketercapaian pengembangan sebelum coaching dan bagaimana cara Bu Diah mencapainya ini, Bu. Baik Bu, sejak awal sudah saya sampaikan tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif atau menyimak. Hal yang disampaikan oleh Koji membuat saya untuk fokus dan berusaha memahami keseluruhan makna, bahkan hal yang tidak terucapkan sehingga dapat mengarahkan Koji untuk mencari solusi permasalahannya secara mandiri. Dengan cara memperhatikan dan menangkap kata kunci Koji, dapat terbantu tergali potensi dan lebih memahami situasi yang dihadapi dengan menghindari asumsi, melabel, dan asosiasi. Maka Koji dapat memunculkan solusi untuk permasalahannya sendiri, Bu. Baik, Bu Diah, saya ucapkan terima kasih dari hasil pengamatan saya saat pelaksanaan coaching. Bu Diah dengan kesadaran penuh sehingga dapat mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada pelaksanaannya dan juga terhindar dari asumsi, label, dan asosiasi. Apakah benar demikian, Bu Diah? Ya, benar Bu Ida. Saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tetapi saya rasa belum tepat dan benar. Maksudnya gimana, Bu Diah, belum tepat dan benar? Apakah masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi? Jika ada bagian yang mana yang ingin dikembangkan, Bu Diah? Ada hal yang ingin saya kembangkan, Bu Ida, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koji. Saya merasa kurang tepat dan benar dalam mengajukan pertanyaan, sehingga kurang terbuka dan eksploratif. Pertanyaan yang diajukan Coach diharapkan dapat menggugah orang berpikir dan menstimulasi Koji, sehingga dapat mendorong membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Hal ini membuat saya masih perlu mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang positif dan memberdayakan Bu Ida. Jadi saya harus berkesinambungan ini, berlatih coaching
agar dapat mendengarkan aktif serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam berbagai masalah. Bagus Bu Diah, berdasarkan penilaian saya berkaitan kompetensi yang ingin dikembangkan, mendengarkan aktif ya Bu Diah, dan itu sudah dilakukan. Hasil dari mendengarkan aktif ini adalah menangkap kata kunci yang menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Padahal mendengarkan aktif atau menyimak menangkap kata kunci dengan fokus dan pusat komunikasi adalah OC. Contohnya saat Pak Pras ini mengetahui permasalahan dan hal apa yang sebaiknya diterapkan dalam memunculkan solusi dengan penyampaian tindakan yang akan dilakukan dalam peningkatannya. Iya, benar Bu Ida. Baik Bu Diah, untuk umpan balik saya pada coaching kali ini sudah cukup. Harapan saya ini semoga kita dapat konsisten, berkesinambungan dalam berlatih coaching dan dalam peningkatan kompetensi. Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi Bu Diah? Saya rasa sudah cukup Bu Ida. Baik Bu Diah dan Pak Pras, kegiatan coaching telah berakhir. Selamat melaksanakan tugas kembali Bu Diah dan Pak Pras. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang Pak Pras dan Bu Diah. Selamat siang. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida.